Guys, berita serius untuk dunia kripto di Indonesia. Indodex yang merupakan salah satu exchanger terbesar di Indonesia untuk kripto dan salah satu yang memiliki reputasi yang terpercaya barusan kena hack. Oke, ini berita dari sehari 2 hari yang lalu. Sekarang ini tanggal 12 September 2024 dan nilai kripto yang dicuri sama hacker ini, kalau ikuti laporan yang ada di Twitter dan lain-lain, sekitar 20 juta plus dolar US. So, kalau dirupiahkan sekitar 300-350 miliar sekian. Oke, topik video ini bukan untuk kayak jelek-jelekin siapa-siapa atau gimana, no. Ini udah terjadi dan menurut saya ini bukan it's just something yang memang ini salah satu resiko di dunia kripto. Bisa jadi bursa kena hack, bukan hanya satu nama, dua nama, tapi manapun lah. Ini lebih ke gimana caranya, satu, kamu bisa hadapin skenario ini kalau kamu salah satunya yang dananya nyangkut di Index. Di sini aku kasih disclaimer, saya pribadi, nggak ada dana di Indodex secara pribadi. Saya gak pakai bursa itu untuk transaksi kripto saya. Tapi bukan berarti ada something wrong with that exchange. It's just personal preference saja. Gimana caranya kamu bisa hadapin kalau sudah seperti begini kondisinya? Poin kedua yang kita akan bahas di video ini adalah gimana caranya supaya ini gak akan terjadi lagi ke kamu di kemudian hari ketika let's say Indodex sudah clear dan dana kamu aman. Gimana caranya sekarang ini supaya dana kamu di kemudian hari gak akan kena di hack, gak akan jadi bukan korbannya tapi dananya hilang sama bursa, bukan kesalahan bursa tapi kena hack atau apa, whatever. Cara amankan dana kamu gimana? Nah, ini topik yang sebenarnya kita udah bahas sering di live event kita dan juga di YouTube channel kita. Kita udah posting konten gratis cara amankan kripto, nanti thumbnailnya, videonya kita include di situ. Kita juga sudah bikin live event yang sudah nunjukin langkah demi langkah. Ini kamu bisa lihat di layar saya, right? Ini loh cara amankan Bitcoin kamu. Kalau modal besar pakai jalur ini, modal sedang pakai ini, modal kecil pakai ini. So ini udah kita sering bahas dari 2022 sejak kita publik sharing ilmu-ilmu kita ke Indonesia, right? But kita ulangi lagi karena ini penting. Apalagi kalau kamu salah satu yang kena nyangkut, right? I feel for you, I simpati kepada kalian, right? Tapi ini sesuatu hal yang bisa kamu prevent, okay? So, how do we do this? Yang pertama, cara amankan dulu kripto kamu. Okay? Ini akan tergantung dengan modal kamu berapa besar. Okay? Kalau modal kamu lebih dari, let's say, sekitar 50 juta sekian, saya sarankan beli cold wallet atau hardware wallet. Ini perangkat yang kamu bisa beli. Kalau saya pribadi, yang saya sendiri pakai namanya Ledger. So, Ledger Nano X, itu yang saya pribadi pakai. That's this one here. And yang kedua namanya Trezor, okay? So, Trezor kalau saya pribadi, Trezor Safe 3 lebih dari cukup. Tapi kalau kamu mau yang model mahal-mahal atau apa, terserah kamu. Kenapa ini cuma cocok untuk orang yang punya modal lebih dari 50 juta? Karena perangkatnya sendiri butuh dana untuk beli. Costnya ada. Satu perangkat kayak gini nyampe di Indonesia setelah beli di situsnya Ledger, bisa sekitar 3 jutaan sekian, right? Si Trezor, si model Safe 3 sekitar 1,5 juta sekian, right? So, kalau dana kamu cuma 5 juta, terus kamu harus beli alat yang harganya 3 juta, keburu habis dana beli perangkatnya. Paham ya? So ini hanya opsi untuk Anda yang punya dana let's say 50 juta ke atas, sehingga 3 juta cuma merupakan berapa sih? 4%, 5%, 6% dari modal kamu. Paham ya? And of course, kalau udah angkanya di atas 50 juta jauh, 500 juta, 1M, 10M, dan seterusnya, kenapa kamu nggak pakai cold storage, wallet yang fisik? Okay? Itu opsi yang paling secure dan ini sesuatu hal yang kamu bisa tinggal ke ChatGPT atau ke YouTube terus tanya, jelasin ke saya cara keamanannya cold wallet sejenis Ledger atau Trezor, cara kerjanya gimana dan gimana aku bisa pasti bahwa ini nggak akan kena hack. Nanti ada penjelasannya dari ChatGPT, nggak perlu sama saya, nggak perlu nonton YouTube video panjang lebar, paham ya? Intinya aman, oke? Kamu research sendiri, aku nggak perlu buang waktu banyak-banyak jelasin kenapanya, tapi this is the standar paling tinggi soal gimana cara amankan dana kamu, pakai offline cold wallet. Kenapa? Karena untuk seorang maling mau ambil kripto kamu, satu, harus bisa tahu mana itu seed phrase atau key phrase kamu, secret key kamu, yang artinya ada 24 kata acak-acak. Mereka harus tahu mana tulisannya disimpan dalam bentuk apa. Kalau kamu ada tulisnya itu pakai cara yang kriptografi lagi, lebih susah lagi untuk tahu dan lain-lain. So it's very very safe selama catatan kata-kata kamu, atau kalau kamu hafal gak sampai hilang. So kalau hafal gak sampai kena Alzheimer's atau demensia. Kalau kamu tulis gak sampai rumahnya kebakar, kebanjiran atau apa terus tulisannya hilang, right? So, that's what you have to do untuk mengamankan ini. Nah, soal gimana cara pakainya nanti aku jelasin di mungkin akhir video ini ya. Tapi itu standar paling bagus. Standar kedua paling bagus setelah kalau kamu modalnya nggak ada 50 juta. Cuma ada, let's say 10 juta, 20 juta, 30 juta, sekian. Oke, kalau modal kamu di angka segitu, yang dari dulu saya sarankan di YouTube channel, di live event kita, disclaimer on,
Ini bukan nasihat finansial atau nasihat investasi atau apapun ya, ini cuma opini pribadi saja. So, opini saya, cara terbaik adalah untuk bagi dana kamu di antara berbagai macam bursa, oke? Sudah aku jelasin itu berkali-kali. So, let's say aku punya 10 juta, nggak memadai untuk beli perangkat hard wallet atau cold wallet. Ya udah, kalau gitu aku bikin akun di bursa A, B, C, D, E, katakanlah 5 nama. Masing-masing dapat 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sehingga kalau salah satu bursa kena hack seperti Indodex, atau salah satu bursa ternyata maling seperti FTX menggunakan dana nasabah, right? Atau apalah, kalau satu bursa problem dana kamu nyangkut atau hilang, no problem. Yes, sakit, 20% hilang, 2 jutanya hilang dalam contoh ini. Tapi bukan 100% dana kamu gitu loh. Masih bisa hidup, right? Itu juga di VIP channel kita, right? Kita kan ada komunitas nih. Dan saat aku bilang, oh ini Indodex kayaknya kena problem bla bla bla, ada member yang bilang, aduh sayang aku 60% dana aku di Indodex tapi 40%-nya masih aman di bursa A, bursa B, right? Terus aku bilang, ya memang sakit ya, 60% ya lumayan. Tapi di dunia kripto untungnya apa? Sisa 40% di koin yang benar seperti yang kita udah sharing di VIP, right? Masih berpotensi naik 50x, 100x, yang artinya 40% dana kamu masih bisa naik jauh lebih drastis. So, itu mesti untung sehat sekali gitu loh. So, bukan game over. Dan aku ucap itu bukan untuk apa-apa, untuk comfort si member ini bahwa it's okay. Walaupun sakit, maybe Indodex recover dan kamu bisa dapat duit kamu, sure. Meskipun nggak dapat, right? It's okay, 40% masih aman. Terus dia komennya apa sih member ini? Username-nya X, aku gak tahu nama aslinya. Dia bilang, ya kalau aku gak join VIP ini, mungkin seluruh dana aku nyangkut di Indodex. Hanya karena ada di komunitas ini, aku jadi tahu, oh perlu dibagi-bagi ke bursa-bursa lain, right? So, itulah pentingnya ada edukasi, ada komunitas, ada apa yang bantu gitu loh. Karena kalau kamu baru pertama kali terjun ke kripto, nggak tahu apapun soal ini, semuanya dipercayakan ke satu tempat, gone. Ya, dalam ceritanya si Indodex mungkin nggak gone. Kalau kita lihat ke video pengumuman dari, kalau nggak salah namanya Oscar, dia bilang, your funds are safe, semuanya aman, bla bla bla. Great, okay? Tapi as a, ini duit kamu, right? Ini yang kamu harus sadari, ini duit kamu dan kamu yang harus melihara duit kamu sendiri, right? Kalau aku pribadi, gak mungkin aku taruh seberapa bagus janjinya, reputasinya atau apapun. Let's say kayak Binance yang bisa dikatakan exchange terbesar yang punya reputasi terbaik di crypto, right? Sebagus-bagusnya Binance, gak mungkin aku taruh 100% dana saya di sana, oke? Nah, kalau modalnya sudah angka miliaran, puluhan miliaran, ratusan miliaran, gak mungkin taruh mayoritas dana di exchange manapun. Pasti di offline, oke? Offline storage, oke? Dan hanya minoritas yang dibursakan. Oke, dititip ke bursa. So, itu caranya untuk mengamankan kripto kamu. Sekarang udah di kondisi seperti ini gimana? Ya, sorry to say, tapi ini sedikit ya nyangkut, tergantung apa ini kabar barunya. Kalau aku pribadi membaca sikonnya atau situasi kondisinya, I do know pendirinya Indodex secara pribadi. I have a friend yang juga mutually very good friend sama Oscar, so aku ada temen yang teman baik sama Oscar. Tapi aku pribadi gak pernah ketemu, gak pernah tahu, right? So I can't comment secara pribadi, right? Tapi omong gitu, I know that nama Indodex ini udah 10 tahun atau berapa di dunia crypto, and kalau udah 10 tahun berarti kan udah tahu Bitcoin dari waktu harganya masih murah banget. Harusnya they're worth a lot of money gitu. Sehingga $20 juta harusnya terasa ya mungkin sakit tapi gak fatal gitu. Okay, that's my personal read. Tapi ini bukan it's not a janji atau apa-apa. I don't know the real story behind situasinya. Pada umumnya most exchanges yang ini kan hacknya itu yang kena di hack adalah hot walletnya si Indodex. Hot wallet itu wallet crypto yang masih online sifatnya, bukan offline kayak si Ledger. Biasanya exchange cuma naruh sekian persen di sana, nggak mungkin full, dan biasanya dibagi-bagi ke berbagai macam cara, nggak cuma di satu hot wallet. So, in my opinion, dan ini hanya opini, harusnya it's safe, okay? But I don't know. Terus terang aja I don't know. However, kalau misalkan ada kenapa-kenapa, ya ini menjadi okay. So, is it a force major event? Is it apa? Dalam hal itu, you might want to ask atau konsultasi dengan konsultan hukum atau jenisnya. Apa itu opsi-opsi kamu untuk bisa recovery dana Anda ketika ada problem yang gak di-solving. Okay? So, that's what you do kalau sudah terlanjur. And sekarang gimana caranya untuk pakai offline wallet. Okay? So, dalam hal ini aku akan contohkan Ledger di antara dua-duanya. So, I use personally Trezor, Ledger, manapun hardware wallet yang for me personally, karena Ledger dan Trezor udah ada sejak aku terjun ke crypto, never had any problems. Ini dari 2017 sampai sekarang gak pernah ada problem.
Okay? But di sini aku akan tunjukin gimana caranya untuk pakai alatnya. Dari boxnya sendiri nanti Anda akan dapat, so kalau aku Google sebentar, Ledger Nano in the box. Nanti kamu akan dapat di dalam boxnya si perangkatnya sendiri, si kabel USB, dan kertas-kertas 3 lembar. Okay, so kurang lebih kayak gambar ini. I should have prepared jauh-jauh hari ya, but that's okay. So pertama kali Anda colok Ledger ke komputer, right? Anda perlu download aplikasi bernama Ledger Live. Okay, ini aplikasi yang disediakan dari perusahaannya si Ledger pusat. And Ledger Live ini yang kamu nanti pakai untuk saat colok ledger kamu ke komputer. Melalui aplikasi ini dia akan kasih kamu guide apa yang perlu dilakukan. Nanti si perangkat kamu sendiri akan kayak bank token gitu loh. Gak tahu kamu bisa lihat atau enggak ya. Tapi dia itu sifatnya kayak bank token BCA gitu loh. Something like that. Sehingga kalau kamu mau transaksi harus cetek 2 tombol ini barengan baru diproses. Kalau enggak akan diproses gitu loh. Jadi it's like a token BCA. Dan saat kamu nyalakan, nanti muncul harus masukin PIN untuk buka. Dan pertama kali kamu aktifkan si perangkat ini, dia akan kasih kamu 24 kata random, kata bahasa Inggris. Kamu tinggal tulis sesuai urutan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai ke 24. Oke? Nah, cara tulis kata-kata ini, 1. Gak boleh simpen catatan digital sama sekali. Gak boleh difoto, gak boleh diketik, gak boleh disimpan di password manager, gak boleh disimpan di WhatsApp atau apapun. Gak boleh ada ketikan atau simpanan digital sama sekali. Kenapa? Karena itu cenderung kena hack. Ya, kayak si Indodex. Oke, cuma ada satu cara untuk simpan kata-kata ini, yaitu apa? Tulis tangan fisik. Oke, nah, mau tulis tangan fisik, mau cetak pakai busi, mau apa, terserah kamu, right? Tapi harus dunia fisik, gak boleh ada digital. Ditulis sesuai urutan dan simpan lebih dari 1. Gak boleh fotokopi atau scan. Harus tulis manual berkali-kali, right? Kayak PR di sekolah gitu loh ya. Kenapa? Karena 1 kopi simpen lokasi A, 1 kopi simpen lokasi B, 1 kopi simpen lokasi C sebagai contoh, right? Supaya apa? Kalau rumah A kebakaran, mesti ada backup kopi B di tempat lain. Paham ya maksudnya? So, harus simpen lebih dari 1 kopi, harus secara fisik, dan kalau kamu sudah duitnya besar, cara simpen kata-katanya juga pasti harus lebih canggih lagi, right? Aku gak bisa sharing karena itu nanti bocorin cara kita simpenin. Tapi dengan kamu melakukan itu, kalau perangkatnya sendiri rusak atau hilang, tinggal beli yang baru, terus kamu impor 24 kata yang udah ditulis sebelumnya, kripto kamu jadi aman gitu. Oke, bisa di recover. Kalau kertas kamu hilang dan perangkat kamu juga sama-sama rusak atau hilang, game over. Kripto kamu hilang semua. Oke? So, kertas itu super penting. Kertas, besi, apapun catatan kamu. Oke? 24 kata itu. Ketika sudah di setup, sudah bisa dipakai, saat kamu login ke aplikasi Ledger Live, ini kalau aku colokin terus buka, ini aku buka pinnya. Dari situ kamu sesudah akses dan connect, kamu bisa ke My Ledger sini, oke, untuk kelola si ledger kamu. And then dari situ mulai instalasi mau simpen koin apa ini, mau Bitcoin, mau Ethereum, mau Dogecoin, mau apa, mau Solana, right? Install satu persatu sesuai blockchain atau jaringan networknya. Kalau kamu nggak tahu dia pakai exchange apa, kamu coba withdraw dari bursa koin kamu. Nanti ada pilihan mau jaringan apa ini, Ethereum kah, ERC20, Tron TRC20 atau apa, right? Pasti ada pilihan-pilihannya. Nah, itu merujuk ke aplikasi mana yang kamu install di sini. Oke? Pastikan pertama kali kamu withdraw, karena ini pertama kali ya, kamu nggak tahu. Right? Pastikan withdraw dulu jumlah kecil. So, kalau modal kripto kamu 10 juta, tarik dulu minimalnya $10 atau berapa lah, right? Sekecil mungkin. Supaya kamu pastiin barangnya, kriptonya beneran nyampe di wallet kamu dan kamu kirim balik ke bursa. So, 2 arah, terima dan kirim balik. Pertama kali kamu coba melakukan itu dengan dana sekecil mungkin. Supaya kalau salah, cuma hilang duit kecil, bukan uang besar. Paham ya? So, that's what you do. Cara simpennya adalah kamu harus sesuaikan sama jaringan. So, kalau kamu beli koin misalkan kayak Shiba Inu. Shiba Inu kan nama koinnya Shiba atau SHIB. Tapi jaringannya Ethereum, ERC20. So, yang dipakai adalah si koin Ethereum kamu di dalam wallet ini. So, receive coin di jaringan Ethereum ke wallet Ethereum, tapi yang dikirim Shiba Inu karena dia pakai jaringan Ethereum. Paham ya? Kalau jaringannya Tron berarti kirim ke wallet Tron kamu di dalam ledger, right? Itu caranya. Dan of course ada beberapa koin yang dikecualikan, so kayak Solana atau apa harus pakai external aplikasi lagi. Tapi itu caranya untuk kirim koin kamu ke wallet, sesuaikan sama jaringannya. Nanti dia muncul, oke? Coba tes dulu uang kecil, udah masuk, kirim balik ke bursa, udah masuk balik ke bursa, baru yang besar. That's how you do it, oke? Karena kalau salah, udah gone, gak bisa komplain ke siapa-siapa, oke? Pastikan wallet addressnya juga sesuai dan all that stuff lah, itu hal basic. Itu caranya kamu pakai wallet
ini, bisa juga pakai wallet ini dengan wallet-wallet lain kayak Phantom Wallet atau si MetaMask atau sejenisnya. Itu agak prosesnya ada beberapa step, kamu tinggal YouTube aja cara pakainya, pasti ada tutorialnya. But that's how you bisa simpen wallet kamu, tarik dari bursa ke cold wallet, and then dari situ ya tinggal simpen di sana sampai saatnya kamu perlu jual, baru transfer balik ke bursa, jualin atau tukerin atau apa, and then tarik lagi gitu loh. Oke? Kalau modal kamu gak sesuai, gak mampu beli cold wallet, that's okay. Bagi aja antara beberapa exchange. Masih ada risiko, tapi gak fatal kalau salah satu bursanya kena. Risiko semua bursa kena di waktu yang sama sangat rendah. Oke? So, that's the thing. Tapi harapan aku adalah semoga dari pengalaman Indodex ini gak sampai kapok. Kenapa? Karena walaupun deg-degan takut, secara opini I think it's going to be okay, but let's see lah. It's just something yang harus dilihat. Tapi terlepas dari apa skenario Indodex, dunia kripto mesti dunia yang jauh lebih besar profitnya dan peluangnya untuk jadi kaya dibanding industri apapun lain. So it's still very healthy, dan walaupun mungkin ada yang kena trauma, right, you can still get very very rich. Okay, so I hope you guys yang kena nyangkut, kena imbasnya hack ini bisa diselesaikan dengan baik. Tapi semoga pelajarannya pelajaran mahal, tapi pelajaran yang berharga sehingga gak terulang di kemudian hari. Stay safe, semoga bisa tetap naik down dalam old season bull run yang terjadi ini. Dan kalau perlu diskusi atau perlu tanya jawab atau perlu tahu apa itu coin yang kita beli, ada komunitas VIP, link di deskripsi yang kamu bisa join untuk gampangin semuanya biar tinggal nyontek dan tanya jawab langsung. See you guys next time dan sukses selalu.